Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Lena Silvasi Haloho, NPMA 1G022053, kelas 1C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saat ini kita masuk ke pembahasan bab 6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, pada bab ini kita akan membahas konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan tinggi, manajemen perguruan tinggi, dimensi makna perguruan tinggi, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi itu ada dua. Yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Tujuan yang kedua, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Nah, perguruan tinggi ini dapat berbentuk akademi. Akademi ini menyelenggarakan program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Yang kedua, politeknik. Politeknik ini menyelenggarakan program pendidikan profesional pada beberapa bidang, pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Yang selanjutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Lalu institut. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dana, atau kesenian tertentu. Dan perguruan tinggi yang terakhir itu dapat berupa universitas. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi, ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit, sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Untuk manajemen perguruan tinggi ada 4. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan strategis yaitu perencanaan yang menentukan hidup mati dan berkembang tidaknya suatu universitas. Kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Manajemen perguruan tinggi yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan di sini berfungsi untuk menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Dan yang terakhir yaitu pengawasan yang berfungsi untuk pengamatan dan pengukuran. Selanjutnya, dimensi makna perguruan tinggi. Yang pertama yaitu dimensi etis. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua, dimensi keilmuan. Tujuan utama pendidikan tinggi adalah mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan dengan proses belajar mengajar, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, dimensi pendidikan.
Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum. Yang ada adalah penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenai pembelajaran. Keempat, dimensi sosial. Perguruan tinggi mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaruan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, dimensi korporasi. Perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar, mengajar, dan penelitian. Yang diajarkan dan diteliti adalah ilmu pengetahuan. Perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Menurut Atkinson pada tahun 2011, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Di perguruan tinggi, ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi, yaitu yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Yang kedua, tantangan pada proses belajar mengajar. Globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Dan tantangan yang ketiga yang perlu dihadapi atau diantisipasi yaitu tantangan pada pendidikan nilai. Globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya, sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan resiko dan mengubah identitas seseorang, tempat tinggal, dan kehidupan masa depan. Nah, itu dia pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat.